Assalamualaikum. Bagaimana seorang ilmuwan muslimah berhasil menjadi presiden wanita pertama di Mauritius, namun kemudian terlibat dalam skandal yang mengguncang dunia politik negaranya? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kekuasaan, dan bagaimana keyakinan Islamnya mempengaruhi setiap langkah hidupnya? Mari kita telusuri perjalanan hidup Amenah Gurib Fakim yang penuh inspirasi namun juga penuh kontroversi. Kisah ini bukan hanya tentang pencapaian luar biasa di dunia sains dan politik, tetapi juga tentang tantangan yang dihadapinya sebagai wanita muslim dalam dunia yang seringkali tidak adil. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten inspiratif dan kontroversial lainnya di Sahabat Ahza. Amenah Gurib Fakim lahir pada tanggal 17 Oktober 1959 di Suriname, sebuah desa kecil di Mauritius. Desa ini, seperti banyak tempat lain di Mauritius, memiliki komunitas yang erat dan tradisional. Kehidupan di desa kecil ini memberikan Amenah pandangan awal tentang pentingnya komunitas dan dukungan keluarga. Orang tuanya, yang sangat menghargai pendidikan, memberikan dukungan penuh kepada Amenah untuk mengejar minatnya dalam sains. Mereka memahami pentingnya pendidikan sebagai jalan untuk meningkatkan kualitas hidup. Ayahnya, seorang guru, seringkali membawa buku-buku sains ke rumah yang kemudian menjadi sumber inspirasi bagi Amenah. Pendidikan dasar dan menengahnya ditempuh di Mauritius. Dia menunjukkan prestasi akademik yang luar biasa di sekolah, selalu menjadi salah satu siswa terbaik di kelasnya. Guru-gurunya mengenali bakatnya dan mendorongnya untuk terus maju. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, Amenah mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi di luar negeri. Memilih Inggris sebagai tempat melanjutkan pendidikannya, dia meraih gelar BSc dalam bidang kimia di University of Surrey pada tahun 1983. Di sini, dia tidak hanya belajar tentang kimia, tetapi juga belajar tentang budaya baru dan mendapatkan perspektif global. Tidak berhenti di situ, Amenah melanjutkan studi ke tingkat doktoral dan meraih gelar PhD dalam bidang kimia organik di University of Exeter pada tahun 1987. Gelar PhD-nya berfokus pada penemuan dan pengembangan senyawa kimia baru yang nantinya akan sangat berguna dalam karir penelitiannya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Amenah kembali ke Mauritius dan mulai bekerja sebagai dosen di University of Mauritius. Di sini, dia tidak hanya mengajar tetapi juga berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan sains di negaranya. Sebagai dosen, dia mengajar banyak mahasiswa dan memotivasi mereka untuk mengejar karir di bidang sains. Banyak dari mahasiswanya yang kemudian menjadi peneliti dan akademisi terkemuka berkat bimbingannya. Penelitian Amenah difokuskan pada tanaman asli Mauritius dan obat-obatan tradisional. Dia percaya bahwa keanekaragaman hayati yang kaya di Mauritius memiliki potensi besar untuk penemuan obat-obatan baru. Penelitiannya mengenai tanaman-tanaman endemik Mauritius menghasilkan beberapa publikasi ilmiah yang diakui secara internasional. Amenah berperan penting dalam mendirikan Center for Phytotherapy Research, CPHIR, sebuah lembaga penelitian yang fokus pada pengembangan obat-obatan dari tanaman. CPHIR menjadi pusat penelitian yang dikenal luas dan berkontribusi signifikan dalam bidang farmakologi. Amenah memimpin banyak proyek penelitian yang mengungkap potensi tanaman lokal sebagai sumber obat baru. Penelitiannya tidak hanya mendapatkan pengakuan akademis tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Mauritius dan dunia. Misalnya, salah satu proyeknya berhasil mengidentifikasi senyawa aktif dari tanaman endemik yang memiliki potensi sebagai obat anti kanker. Keberhasilan Amenah dalam dunia ilmiah tidak lepas dari berbagai tantangan. Sebagai seorang wanita muslim di bidang yang didominasi oleh pria, Amenah seringkali harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan pengakuan. Dia menghadapi diskriminasi gender dan seringkali diremehkan oleh rekan-rekannya. Namun, dedikasi dan komitmennya terhadap sains membawanya meraih berbagai penghargaan dan pengakuan. Amenah juga berperan aktif dalam berbagai organisasi internasional yang berfokus pada sains dan teknologi. Dia menjadi anggota dari beberapa dewan dan komite ilmiah, termasuk African Union, di mana dia bekerja untuk mempromosikan penelitian dan pendidikan di seluruh benua Afrika. Perannya dalam organisasi ini membantu meningkatkan profil ilmiah Afrika di panggung dunia. Amenah menerima banyak penghargaan atas kontribusinya, termasuk UNESCO Award for Women in Science pada tahun 2007.
Penghargaan ini mengakui perannya dalam memajukan sains di Afrika dan menginspirasi generasi baru ilmuwan wanita. Dia juga diundang sebagai pembicara utama di berbagai konferensi internasional, di mana dia berbagi pengetahuannya tentang keanekaragaman hayati dan potensinya dalam pengembangan obat. Pada tahun 2015, Amenah Gurib Fakim membuat sejarah dengan menjadi presiden wanita pertama di Mauritius. Pencalonannya sebagai presiden diterima dengan antusiasme besar oleh rakyat Mauritius yang melihatnya sebagai simbol perubahan dan kemajuan. Sebagai presiden, Amenah fokus pada isu-isu penting seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Dia berusaha untuk menggunakan posisinya untuk memajukan agenda ilmiah dan teknologi di Mauritius. Selama masa jabatannya, Amenah menggunakan platformnya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konservasi keanekaragaman hayati dan penelitian ilmiah. Dia mempromosikan inisiatif-inisiatif yang bertujuan untuk melindungi lingkungan dan mengembangkan ekonomi berbasis pengetahuan. Di bidang pendidikan, dia berupaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, terutama di bidang sains dan teknologi. Dia memulai beberapa program yang bertujuan untuk menginspirasi generasi muda untuk mengejar karir di bidang STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Amenah juga bekerja untuk memperkuat hubungan internasional Mauritius. Dia mengadakan pertemuan dengan berbagai pemimpin dunia dan menghadiri konferensi internasional untuk mempromosikan Mauritius sebagai negara yang berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Namun, masa kepresidenannya tidak bebas dari kontroversi. Pada tahun 2018, Amenah terlibat dalam skandal keuangan yang membuatnya mundur dari jabatan presiden. Dia dituduh menggunakan kartu kredit yang disediakan oleh sebuah ngo untuk keperluan pribadi. Meskipun Amenah membantah tuduhan tersebut, tekanan politik yang besar memaksanya untuk mengundurkan diri. Dia berpendapat bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan merupakan bagian dari kampanye untuk mendiskreditkan dirinya. Kontroversi ini mencoreng citranya sebagai pemimpin, tetapi banyak orang yang masih mengakui kontribusi besar Amenah dalam bidang sains dan politik. Insiden ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh wanita dalam posisi kekuasaan, di mana kesalahan kecil dapat diperbesar dan digunakan untuk menjatuhkan mereka. Setelah mengundurkan diri dari jabatan presiden, Amenah kembali fokus pada dunia ilmiah dan terus berkontribusi melalui berbagai inisiatif penelitian. Dia tetap menjadi figur yang dihormati dan sering diundang sebagai pembicara di berbagai konferensi internasional. Amenah juga terus bekerja dengan berbagai organisasi untuk mempromosikan penelitian dan pendidikan di Afrika. Dia berperan aktif dalam proyek-proyek yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan dan mendukung penelitian ilmiah di benua tersebut. Warisan Amenah Gurib Fakim melampaui kontroversi yang mengakhiri masa kepresidenannya. Dia telah membuka jalan bagi banyak wanita di Afrika dan di seluruh dunia untuk mengejar karir dalam sains dan politik. Kisahnya adalah bukti bahwa dengan tekad dan dedikasi, hambatan apapun dapat diatasi. Demikianlah kisah inspiratif dari Amenah Gurib Fakim, seorang ilmuwan dan pemimpin yang telah mencatat sejarah dan memberikan pengaruh besar bagi dunia. Semoga cerita ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus berjuang dan berkarya.